Oke, halo semuanya, balik lagi di channel ini dan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Sekarang puasa hari ke berapa ya? Sekarang udah tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 1 bulan April ya. Udah ganti bulan ya. Gue kayaknya jarang bikin video ya karena sok sibuk banget ya. Dan seperti yang kalian lihat di belakang, gue udah beda set lagi karena lagi ngeberesin tempat udah mau lebaran dan sesuai judul gue pengen bahas tentang Persivity ya. Dan di sini udah ada Persivity dari BRT. Cuman gue nggak bakal bahas Persivity BRT-nya. Gue bakal bahas Persivity secara umum ya. Apa itu Persivity dan apa fungsinya atau cara kerjanya. Dan gue juga bakal ngerekomendasi barangnya tentu aja. Gue punya beberapa Persivity ada dari BRT sama Kawahara untuk saat ini stok yang lagi aman ya. Nanti kalian bisa cek di deskripsi ya. Kalau misalkan ada linknya berarti stoknya aman. Kalau nggak ada berarti stoknya lagi habis. Karena kalau seperti kalian lihat barang-barang gue lagi diberesin, banyak yang kosong ya. Ya udah mau lebaran, banyak barang ya, banyak permintaan ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas apa itu Persivity dan cara kerjanya. Oke, mari kita langsung bahas ya tentang Persivity ini. Jadi di sini udah ada Persivity dari BRT. Seperti yang kita tahu, motor metik itu kan serba otomatis ya. Jadi ketika di motor bebek kita mengganti gigi, maka di motor metik juga sebenarnya sama aja. Dia tuh mengganti gigi dari posisi gigi bawah ke tinggi. Cuman semuanya serba diatur otomatis. Jadi kita tinggal menarik gas aja, maka perpindahan giginya akan terjadi otomatis. Dan satu komponen yang mengatur perpindahan gigi atau rasio gigi di dalam motor medik adalah Persivity ini. Nah, bagaimana cara kerjanya sih si Persivity ini sehingga dia bisa mengatur perbandingan rasio gigi pada motor metik? Nah, jadi Persivity ini akan menekan sliding shaft ketika saat idle. Jadi Persivity ini akan mendorong puli belakang sehingga posisi belt berada di bagian atas ya. Jadi ketika dia ditekan, kan pulinya dia akan gini ya. Di sini kan ada belt gini ya. Kalau gue dijelasin ada belt di bagian tengah. Nah, si persisten dia akan menekan ya. Ketika dia posisi idle, dia akan menekan sehingga si beltnya itu ada di posisi atas. Dan ketika ditarik, namanya gaya sentrifugal. Ketika ditarik, maka si belt ini akan turun. Ini akan merenggang ya. Pulinya akan merenggang dan beltnya akan turun ke bawah. Nah, rasio giginya akan ditentukan oleh seberapa turun si belt ini. Seperti itu. Jadi kalau misalkan posisi giginya rendah, berarti ada di posisi paling atas. Ya, ketika gas ditarik, maka beltnya akan perlahan turun ke bawah. Nah, si pads ini berfungsi untuk agar tetap menekan si puli, ya, sehingga dapat diatur tingkat kerenggangannya seperti itu. Kurang itu cara kerjanya secara singkat gue jelasin. Nah, Persivity ini dia terbagi ada berapa tipe atau berapa jenis. Itu ada yang Persivity standar ya, ada juga yang lembut ya, terus juga ada yang medium dan juga Persivity jenis yang keras. Nah, biasanya tingkat kekerasan ini diatur oleh beberapa merek ya, kayak di BRT ini eh, tingkat kekerasannya diatur dengan persen. Ya, diatur dengan persentase dari 10 sampai 15 dan juga 20%. Kalau misalkan kayak di merek Kawahara, itu ada 1000 RPM, 1500 dan juga 2000 RPM. Cuman tapi kayaknya untuk saat ini cuman ada 1500 dan juga 2000 RPM. Dulu ada yang 1000 kalau nggak salah. Ya. Sekarang kayaknya gue lihat di pasaran itu kemarin gue restock itu cuma ada 1500 dan juga 2000 RPM. Gak tau merek-merek lain itu kayak masih ada yang kayak yang 1000 RPM. 1000 RPM itu ini mirip dengan yang original ya, hampir mirip. Ya. Mungkin beberapa yang tipe original itu ada yang di bawah 1000 RPM, cuman rata-rata di 1000 RPM. Ya, bedanya apa sih? Nah, tingkat kekerasan si per ini sangat akan mempengaruhi performa pada motor, ya. Karena semakin keras persivity, maka akan semakin keras dia untuk menekan si puli belakang. Ya. Makanya beberapa kayak merek Ohara itu diatur dengan RPM karena untuk agar dapat menjalankan motor butuh RPM yang lebih tinggi untuk Persivity yang keras. Jadi makin keras pernya maka makin besar juga RPM yang dibutuhkan. Kenapa? Misalkan teman-teman pakai Persivity yang 2000 RPM, maka ketika teman-teman narik gas, maka butuh RPM yang lebih tinggi untuk dapat si beltnya itu turun atau bulinya itu membuka. Ya butuh RPM yang lebih tinggi. Nah, ini akan sangat mempengaruhi performa motor yang teman-teman punya. Ya,
makin keras seperti apa dan makin lembut seperti apa tuh nanti gue bakal coba jelasin di video lainnya secara detail ya bagaimana cara memilih persivity yang tepat ya seperti apa efeknya kalau misalkan pakai persivity yang lebih lembut yang sesuai standar sedikit lebih keras sampai yang paling keras ya itu ada beberapa secara umum kalau misalkan teman persivity ini di sini kalau kalian lihat ini ada yang 10-15% atau 1000 rpm sampai 1500 rpm kalau misalkan di merek lainnya. Cuman BRT emang punya nilai tersendiri ya. Dia pakainya persen. Ya, persen ini berarti dari tingkat kekerasan 10% lebih keras dari originalnya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi atau mungkin patokannya kalau misalkan 10% itu 1000 rpm, 15% itu 1500 rpm kalau di BRT. Ini sama aja sih kurang lebihnya kayak gitu. Nah, apa sih efeknya? Sebenarnya untuk persivity yang standar kita obrolin ya. Persivity standar ini bawaan dari pabrik. Ya, jadi yang sudah disesuaikan dengan spesifikasi dan performa mesin motor matic tersebut ya. Dan persivity standar ini biasanya menawarkan keseimbangan untuk antara performa dan juga ketahanan komponen. Ya, biasanya itu. Jadi performanya ini nggak terlalu tinggi ya, baik dari akselerasi dan juga mungkin dari top speednya itu masih di standar aja ya biasa aja nggak kencang-kencang banget selesainya nggak cepet-cepet banget ya gitu jadi lebih ke bagaimana menjaga komponen-komponen CVT dalam motor itu lebih terjaga karena persivity standar itu akan menjaga paling dekat ya makin keras persivity tapi komponen persivity lainnya yang nggak diubah yang paling akan kalah adalah beltnya ya sabuknya itu akan cepat aus ya jadi teman-teman perlu dipertimbangin kalau misalkan ganti persivity yang lebih keras, maka komponen lainnya juga harus ngikutin terutama belt ya. Beltnya atau V-beltnya itu harus ngikutin karena makin keras persivity-nya juga akan makin kalah ya makin cepat aus bagian V-beltnya. Jadi perlu teman-teman pertimbangkan juga. Itu makanya untuk tipe standar otomatis akan tetap menjaga komponen-komponen kayak V-belt itu lebih terjaga ya dan juga roller ya roller mungkin nggak terlalu berpengaruh besar yang paling berpengaruh ya V-beltnya terus ada yang 1500 rpm atau 10-15% seperti merek BRT ini nah ini pilihan yang cocok buat kita yang menginginkan sedikit peningkatan akselerasi dan juga mungkin sedikit top speed ya cuman kayaknya lebih ke akselerasi aja untuk si yang 15% ya atau 1500 rpm ini nah ini cocok banget buat teman-teman yang mesin motornya masih standar cuman pengen akselerasi motornya lebih oke ya performa motornya lebih naik ya ini biasanya yang suka main kirian ya pasti upgrade ke persivity-nya lebih keras sedikit ya ke medium nah ada juga yang 20% atau 2000 rpm ini hanya diperuntukkan buat teman-teman yang motornya sudah di bore up atau sudah diulik lah ya ibaratnya kalau misalkan belum di bore up sangat tidak direkomendasikan sebenarnya. Dari sisi gue pribadi nggak merekomendasikan, dari mungkin teman-teman mekanik juga tidak merekomendasikan karena apa? Pasti kasihan motornya. Ya, kasihan motornya, kasihan mesinnya dan juga mungkin komponen-komponen lainnya yang tadi gue bilang itu akan kalah. Ya karena seperti yang gue bilang, makin tinggi tingkat kekerasannya butuh tenaga mesin yang makin besar juga. Jadi perlu dipertimbangkan lagi yang masih standar pakai yang 1000 atau 1500 rpm atau 10-15% aja itu udah sangat cukup ya untuk dapetin akselerasi dan performa yang teman-teman butuhkan ya. Nah untuk masalah pemilihan persivity lembut, sedengan sampai sangat keras nanti gue bakal bahas di video terpisah ya. Sebenarnya gue udah pernah bahas tapi di channel lain sih. Cuman gue bakal bahas lagi di channel ini karena sejujurnya untuk motor matic gue baru belajar jadi mudah-mudahan tadi penjelasan gue cukup bisa masuk karena gue paham cuman gue agak sedikit susah untuk ngejelasin ke kalian sejujurnya dan jadi mungkin bakal gue lebih belajar lagi gimana cara penyampaian yang lebih bagus di video yang akan datang soal bagaimana cara milih persivity lebih keras lebih empuk ya seperti apa efeknya seperti apa di motor dan bagaimana cara memilihnya ya itu. Ya, tapi kurang lebih penjelasan singkatnya juga dijelasin tadi. Nah, buat yang pengen nyari persivity, biasa dia bakal gue promo. Di sini gue punya BRT, silakan cek linknya di deskripsi untuk pembelian. Kawahara juga tersedia, silakan. Kalau misalkan linknya ada, berarti ada. Cuman kalau misalkan nggak ada linknya, berarti barang lagi kosong.
Tapi kalau misalkan emang butuh barangnya, silakan bisa DM gue di Instagram atau komentar aja. Mudah-mudahan kalau misalkan gue ngelihat komentarnya pasti gue langsung balas. Ya beberapa ada yang telat gue balas karena nggak muncul notifnya. Gue udah nyalain si notifnya. Ya mudah-mudahan kebaca dan gue bakal cepat restock ya. Dan juga kalian bisa beli juga di TikTok Shop ya, tersedia. Gue udah mulai buka di TikTok juga. Silakan mampir ke di TikTok gue, linknya di deskripsi. Jadi kalian tinggal mampir aja ya. Ditunggu untuk pembelian. Untuk saat ini linknya ada di Shopee untuk di BRT dan Kawahara. Jadi tinggal langsung cek aja. Untuk pembelian grosir juga tersedia ya. Kalian bisa beli grosir brand-brand aftermarket untuk spare part motor ya, di BRT, Kawahara, VND, RK, terus ada S-Line ya, ini di belakang S-Line, terus ada apa lagi ya, Triple S ini fast moving ya, cepet-cepetan. Kalau misalkan mau grosir itu agak sedikit rebutan ya. Terus ada apa lagi ya, Motawan udah ya, itu aja sih. Itu aja ya. Semoga nggak bertele-tele ya, 20 menit ini recordingnya. Cuma nanti kayaknya gue potong-potong ya, yang nggak perlu. Jadi yang Nah, jadi itu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.